Selamat datang kembali di Video Learning Journal episode ketiga. Jadi di episode ketiga ini seperti biasa aku mau ngasih tahu ke kalian apa sih yang dipelajarin di hari Selasa ya, seperti biasa di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, minggu ini hari Selasa ini kita belajar tentang mencari contoh berita dan artikel yang ada di koran. Jadi kita tuh kemarin disuruh bawa koran masing-masing sama Pak Adi ya pastinya. Dan di kelas itu kita kayak disuruh nyari gitu loh, praktek nyari mana yang berita, mana yang artikel. Kalau berita kan udah ketahuan ya, karena emang koran kan tempatnya berita gitu tuh. Nah, tapi yang artikel ini ternyata punya ciri khas tersendiri. Kalau artikel itu di tata letaknya pasti ada nama penulisnya, dan nama penulisnya di atasnya. Kalau berita tuh nggak ada. Jadi kita tuh disuruh bawa koran kemarin sama Pak Adi kayak gini. Koran nih kayak gini ya guys. Dan kita tuh disuruh cari yang mana yang berita, yang mana yang artikel. Nah kayak gini nih, kalau ini kan udah kelihatan ya, ini tuh pasti berita gitu, bukan artikel. Nah kalau artikel itu contohnya itu, wait, let me show you ya. Nah kalau artikel itu contohnya itu kayak ini nih. Nih dia sudah ketemu guys. Nggak tahu deh, ini artikel nggak? Tapi yang artikel itu kata bapaknya di sininya tuh di atasnya itu ada nama penulisnya biasanya, tapi ini nggak ada. Coba kita cari lagi ya. Temu nih kayak gini contohnya artikel. Tuh dia ada nama penulisnya di sini. Tara, tuh ini ya. Ih nggak fokus banget sih. Nah pokoknya ini tuh artikel tuh kayak gini, yang ada nama penulisnya di atasnya. Itu salah satu ciri gampangnya. Nah kalau yang lainnya udah pasti itu berita ya. Tapi ada juga nih kayak cerita-cerita. Mana sih tadi aku nemu kayak, oh ini itu ada di koran juga ada love story. Pokoknya kayak gitu. Nah, nggak cuma bahas tentang artikel dan berita penempatannya di dalam koran, tapi ini kemarin tuh juga ngebahas tentang makalah. Kenapa sih kok tiba-tiba bahas makalah? Ya karena udah mulai guys diskusi kelompok 1, udah mulai presentasi. Nah yaudah kan, setelah bahas koran dan artikel ini, kita ngebahas materi kelompok 1 lah, ngebawain kan presentasi. Udah gitu selesai pemakalahnya ini maju, terus kan ada sesi tanya jawab, terus pertanyaannya kan mulai kan ditampung gitu. Terus deh gitu ada sesi kritik itu loh, saran dari Pak Adi ya, mengevaluasi, menilai makalah kelompok 1. Dan ternyata itu cara bikin makalahnya salah. Ternyata aku juga baru tahu kalau bikin makalahnya itu harus melihat buku panduan karya ilmiah katanya gitu. Dan itu kayak yang benar dari kelompok 1 itu cuma daftar pustakanya doang. Ternyata semuanya harus dirombak guys. Nah biasanya kan kita ngejadiin judul makalah tuh, materi makalah tuh kita jadiin judul ya. Ternyata nggak boleh. Ternyata justru judul itu yang mewakili materinya. Itu poin pertama. Terus udah gitu poin keduanya itu daftar isinya itu ternyata subbabnya nggak usah dimasukin ke daftar isi kan. Misalnya kayak halaman 1, terus udah gitu nanti di bawahnya itu titik-titiknya ada lagi ya, tentang ngejelasin nih si halaman 1 ini ada apa aja gitu. Ternyata itu nggak usah ditulis gitu, nggak usah dimasukin ke daftar isi, kayak langsung aja kayak bab 1 halaman titik-titik halaman berapa gitu, kayak gitu ternyata. Nah terus ternyata di isi makalah itu ada saran akademis sama saran praktis, terus ada penulisan sistematikanya juga. Ternyata ada manfaatnya juga, manfaat akademis, manfaat praktis. Sih aku baru tahu loh ternyata gitu ya kalau di panduan karya ilmiah, karena aku belum pernah bikin karya ilmiah. Cuma itu aja, Pak Adi ngasih banyak
saran nih, maksudnya kayak banyak masukan lah buat nanti kan kelompok 1 revisi, terus kelompok setelahnya juga itu kan harus dibenerin lagi kan. Berarti apa seru sih guys, dapat masukan ya, itu ilmu baru lah. Soalnya kan kita biasanya bikin makalah ya gitu-gitu aja, ini ada inovasi baru. Ternyata aku juga baru tahu kalau bikin makalah itu panduannya sama pedoman karya ilmiah. Jadi akhirnya aku cat di sini di tablet, aku nyatet di tab aku kalau ternyata kan yang tadi tuh daftar isi itu subbab nggak masuk ya. Terus ternyata bab 1 itu minimal ditulisnya 6 halaman. Jadi latar belakang itu udah sama studi kasusnya juga, udah sama sistematika, udah sama manfaat praktis, manfaat akademis, udah sama saran praktis, saran akademis. Terus yang kelima, poin 1.4 itu dipakai buat sistematika penulisan. 1.5-nya itu manfaat penulisan. Nah, manfaat itu yang tadi ada 2 itu ya, udah aku sebutin dari tadi. Terus, nah kita juga harus memperhatikan margin kanan, kiri, atas, bawah gitu guys. Terus, rumusan makalah itu diuraikan di bab 2. Jadi rumusan masalah yang ada di makalah ini itu diuraikannya ternyata di bab 2, yang mana nantinya akan dijadikan sebagai pembahasan. Itu aku juga baru tahu itu. Dan terus udah gitu terakhir bab 3 isinya kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu dibuat berdasarkan masalah. Misal rumusan masalah ada 3, nah berarti kesimpulannya juga harus ada 3. Setelah kesimpulan tulis saran akademis dan saran praktis. Ternyata aku juga baru tahu loh ini setelah dikasih tahu sama Pak Dia, setelah dikoreksi gitu si makalah kelompok 1 ini. Seru. Kita belajar hal baru, cara bikin makalah. Jadi biar nggak salah-salah lagi deh ke depannya. Ya udah, segitu aja dulu video learning journal di episode ketiga minggu ini. Kasih sudah menonton.